Halo guys, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke pertemuan kelima. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizka Lavenia Tretal, MPM 18310-135. Saya dari Universitas Malahayati ke Fakultas Kedokteran Umum, yaitu Malahayati yang ada di Bandar Lampung. Di sini, di pertemuan 5 ini, saya melakukan praktikum anatomi yaitu tentang cerebellum dan medulla spinalis. Sebelum kita terlebih dahulu melihat terlebih dalam apa itu cerebellum dan medulla spinalis, kita harus tahu fungsi cerebellum. Cerebellum itu adalah otak kecil yang dimana fungsinya yaitu sebagai pusat refleks dalam koordinasi gerak otot skelet maupun mempertahankan keseimbangan. Jadi di cerebellum itu ada dua hemisfer, yaitu ada hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Terus pada medulla spinalis dia itu fungsinya itu merupakan sistem komunikasi antara otak dengan organ yang lain. Jadi dia tuh ada traktus yang lain yaitu excandens yang membawa impuls sensorik ke otak. Kalau yang turun tuh disebut descendens yang membawa impuls motorik ke otak dan kelenjarnya. Itu di medulla spinalis. Dan medulla spinalis sendiri dia itu memiliki dua lapisan, ada substantia nigra dan substantia alba. Jadi untuk lebih jelas kita buka aja ya Sebota. Sumbernya saya dari Sebota jilid 23. Ini tentang cerebellum. Jadi tentang cerebellum. Jadi ini adalah cerebellum. Jadi bisa dilihat di cerebellum dia ada commissura anterior, ini ya commissura anterior. Terus dia ada pons, terus ada medulla oblongata. Ini udah termasuk ke batang otak. Ini batang otak udah medulla oblongata. Ini ada nervus ketiga oculomotorius, nervus keempat itu nervus trochlearis, nervus kelima nervus trigeminus. Jadi dia nervus-nervusan atau nervus kranial ini juga termasuk pada bagian dari cerebellum. Nervus abducens, nervus facialis, glossopharyngeus, vagus, nervus accessorius yang ke-11, nervus hypoglossus yang ke-12 yang untuk pengunyah. Jadi selanjutnya kita jadi commissura itu dia terbagi dua, ada pars anterior, ada pars posterior. Terus ini ada fornix atau grus. Ini ada fimbria hippocampi. Ini ada fornix atau corpus di badannya. Terus ini adalah ini otak dan medulla spinalis. Oke, kita lanjut aja ke medulla spinalis, yaitu halaman 327. Jadi, kita ulang ya. Kita langsung ke medulla spinalis. Jadi, medulla spinalis tadi kan, 327. Jadi di medulla spinalis dia ada dua lapisan, yaitu substantia nigra dan substantia alba. Jadi di medulla spinalis ini itu dia dari sistem saraf pusat. Kalau dia dari sistem saraf tepinya itu ada 31 31 nervus spinalis ya. Ini ada flexus cervicalis, ini dari C1 sampai C4. Jadi dia ada cervical, ada dia cervical, ada brachial dari C5 sampai T1, ada lumbalis L1 sampai 4. Ini termasuk dari nervus 31 spinal. Jadi ini adalah dari sistem saraf tepinya.
Ini ada sakralis, yaitu L5 sampai S4. Sakral 4, lumbal 5. Plexus sakralis L5 sampai S4 ini dia lumbal 5 sampai sakral 4, itu maksudnya. Plexus lumbalis dari lumbal 1 nyampe lumbal 4. Oke, lanjut lagi. Bagian medula spinalis juga 334. Nih, medula spinalis ini dia ada ini medula spinalis, ada konus medularis. Jadi, klinisnya pada medula spinalis ini ya, pada anak-anak sering terjadinya yaitu spina bifida. Di mana spina bifida ini biasanya disebabkan oleh tetrogenik, yaitu seperti alkohol, seperti obat-obatan atau hilangnya induksi korda dorsalis. Jadi di mana spina bifida ini dia terbagi dari 3. Ada spina bifida occulta, ada spina bifida kistik, ada spina bifida averta. Spina occulta itu yang menyerang arcus vertebrae-nya. Kalau spina bifida kistik dia arcus vertebrae, tapi sebagian yang terbuka, ada sebagian yang tidak tertutup. Kalau yang spina bifida averta itu dia yang udah paling berat, udah penutupannya pelika neuralisnya udah seharusnya terjadi. Dia nggak menutup lagi kalau di spina bifida averta-nya ini. Selanjutnya lagi, nah di medula spinalis juga ada dari potongan yang ada sulcus medianus posterior, ada kolumna posterior, ada fissura mediana anterior. Nih, yang kita sebut tadi. Jadi, di medula spinalis itu ada substansia, ada dua lapisan, ada substansia alba dan substansia glyceria. Jadi substansia alba ini dia terutama tersusun atas serabut neuronal atau sel glia yang menjadi puniculi, pusat struktur mengandung kanalis. Jadi dia ada di sel glia. Jadi substansia alba ada di sel glia, di mana sel glia ini tempat untuk proteksi nutrisi si sistem saraf. Sel glia ini dia tidak memberi respon terhadap sistem saraf, tetapi dia untuk proteksi si nutrisinya sistem saraf, di mana sel glia ini dia terbagi 4. Ada mikroglia, ada ependym, ada astrosit, dan ada satu lagi itu nanti kita jelaskan. Jadi pada mikroglia dia itu khusus untuk fungsi fagosit yang ada di otak. Kalau dia astrosit itu pada saluran darah otak, kalau ependym dia pada ventrikel otak. Jadi itu gunanya untuk yang substansia alba. Nah, kalau dia substansia glia, dia itu juga di tempatnya alba, tapi dia mengelilingi si alba, substansia glyceria itu. Itu lapisan medula spinalis. Cukup, mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada kasus pertemuan kelima ini, yaitu tentang cerebellum maupun medula spinalis. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.